Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari huru-hara hari kiamat sehingga ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijar. Jadi kalau mau doa ke sini minta, ini boleh. Ini kalau kalian minta di depan kain Ka'bah yang kecil ini sama seperti minta di depan Ka'bah. Bedanya bayar. Itu dia buka pelang, Pak. Ya Allah. Akhirnya sama pemerintah Saudi kiswah itu dibikin ngepres. Jadi sekarang tuh nggak bisa digunting-gunting itu. Paling orang datang meluk-meluk, apalagi sekarang pemeriksaan ketat kan. Kalau bawa benda tajam langsung ketahuan itu. Kalau dulu kan bawa gunting, kenapa bawa gunting? Kan mau tahallul, bawa gunting. Ya. Sekarang bawa gunting juga, tapi nggak bisa motong kiswah itu. Nah, si Abdullah bin Sa'ad bin Saraj ini dia ngumpet di situ, di balik itu. Dikejar, ditangkap, lalu dihukum mati di sana dia. Dipenggal langsung di situ. Luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW tegas untuk mereka-mereka yang telah menghina ayat-ayat Allah, menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, tegas itu, dihukum mati kata Ibnu Jarir At-Tabari. Itu bisa kita baca di tafsir surat Al-Ghasyiyah. Bukan Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Engkau itu hillun. Di antara makna hillun ada yang engkau lahir, engkau menetap. Tapi kata Ibnu Jarir At-Tabari di antara maknanya halal untukmu. Tanah haram, apa arti tanah haram? Haram melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Apa itu? Gak boleh motong kuku, apalagi pakai wewangian, pakai yang bagi yang muhrim. Bagi yang mahram memakai pakaian ihram, muhrim memakai pakaian ihram itu dilarang memakai wewangian, potong kuku, apalagi terus rambut bulu ya, lagi iseng-iseng gitu, itu nggak boleh tuh. Apalagi rambut butuh ketek, wah itu dah. Lagi iseng-iseng dia di bus, misalnya di bus jalan, itu nggak boleh. Apalagi memotong tanaman, merusak tanaman,
atau membunuh hewan, berburu, itu nggak boleh, itu haram. Jadi binatang saja nggak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi manusia, maka disebut dengan tanah haram. Tapi buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anta hillun bihadzal balad, untukmu ya Rasul pada Fatu Mekah halal menumpahkan darah di situ. Nah, itu maknanya. Jadi kita membela agama Allah ini bukan karena Allah lemah butuh pembelaan, bukan. Tapi karena Allah ingin melihat kita ada di pihak mana besok hari kiamat. Makanya kita baca kisah cerita itu, ada semut ya, ada kodok. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, dia ikut berusaha untuk memadamkan. Dia bawa air, kodok itu disembur-sembur tuh air itu. Padahal api itu menggunung tinggi besar. Sampai kata cicak atau tokek itu ya, kamu ngapain nyembur-nyembur air ke api? Ini besar api ini. Ya. Semut juga, kamu semut bawa air, berapa air yang bisa dibawa oleh semut kan untuk memadamkan api itu? Mustahil, nggak bakal mati ini api. Apa yang kau lakukan? Apa jawab semut dan katak itu? Dia bilang, mungkin air yang saya bawa tidak bisa memadamkan api ini. Tapi yang jelas, ketika besok hari kiamat Allah tanya saya, semut, katak, ketika peristiwa pembakaran Ibrahim, kau ada atau tidak? Ada ya Allah. Kau berada di pihak mana? Namrud ataukah Ibrahim? Saya berada di pihak Ibrahim ya Allah. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Saya berusaha memadamkan tuh api, tapi nggak bisa. Kodok, masa bisa bawa ember kan? Dia cuma nyembur-nyembur dikit, nggak mati dia. Tapi saya sudah ada di pihaknya Ibrahim. Itu sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan eksistensi kita di mana keberpihakannya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi lebih ke situ. Maka kalau ada orang bilang, ngapain bela-bela agama Allah? Emang Allah butuh dibela? Wah, ini nauzubillah min dzalik ya. Makanya Allah katakan, wala tarkanu idzal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian pro kepada kezaliman. Kenapa? Pro saja besok hari kiamat bisa menyebabkan dilahap api neraka. Itu baru mendukung doang, pro. Berpihak kepada kezaliman. Itu bisa menyebabkan masuk dalam neraka. Kata Allah dalam surat Hud ya. Ayat 113 itu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali berpihak kepada kezaliman. Karena berpihak itu, keberpihakan itu bisa menyebabkan dilahap api neraka. Ya Allah. Berpihak kepada kebenaran bisa menyelamatkan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa membela, saya nggak bisa membantu, tenaga nggak bisa, duit nggak ada, waktu nggak punya. Tapi saya pro, saya mendukung ini dengan suara saya ikut mendukung. Dukungan kita itu dapat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besok hari kiamat. Masya Allah. Maka indah sekali tuh peristiwa 212 itu kemarin ya. Orang demo segitu banyak, tapi tidak merusak tanaman, tidak meninggalkan cemar, kotor. Terus orang berlomba-lomba berebut ngasih makanan gitu. Ya Allah, di situ kita lihat betapa luar biasa solidaritas umat Islam di Indonesia itu. Ya. Datang, ini ambil makan. Ya Allah, di mana-mana itu makanan ada. Masya Allah. Kalau selama ini kita hanya bisa menemukan itu di Mekah orang berebut ngasih makanan. Itu pun bulan Ramadan. Kalau bulan biasanya Senin sama Kamis ya. Makanya biasanya kalau hari Senin sama hari Kamis itu ke masjid, sholat maghribnya pada semangat itu, datang lebih awal, ikutan duduk, puasa kayak enggak kayak pokoknya ikutan duduk aja di situ. Bagian itu buka puasanya. Cuman kan biasanya roti, kurma sama zabadi itu. Nggak ada bakwan, tahu, lontong, nggak ada itu. Peristiwa 212, masya Allah. Sampai orang ngasih tuh gratis makan segala macam, minuman apalagi, masya Allah, luar biasa. Itu apa? Hanya untuk menunjukkan keberpihakan. Saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa orasi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya punya lontong nih makan. Ini saya punya aqua, ini saya punya roti, ini saya punya kuah. Itu semuanya, masya Allah, itu dahsyat luar biasa ya. Hanya untuk menunjukkan ini keberpihakan kita itu pada kebenaran. Nggak seberapa nilai yang kita berikan, nggak ada apa-apanya mungkin, nggak seberapa. Tapi kita ingin menunjukkan saya berpihak kepada kebenaran. Itu yang akan menyelamatkan kita besok hari kiamat. Ya Allah. Jadi ini menunjukkan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama. Karena kalau sendiri-sendiri berat. Nah kalau bareng-bareng insya Allah lebih ringan. Terus kita sudah berjuang, sudah berpihak.
Tapi enggak juga. Maka setelah itu kalau kesewenangan terjadi, maka Allah akan mengirimkan makhluknya untuk memberikan peringatan. Jadi kalau orang sudah demo, orang sudah berjuang, orang sudah teriak-teriak, enggak didengar, maka akhirnya Allah akan kirimkan makhluknya yang lain untuk ngingetin orang-orang yang susah diingetin itu. Apa makhluk Allah? Ya macam-macam. Bisa gempa, banjir, longsor, api, kebakaran, bencana, musibah. Ya mungkin diantaranya virus, Allah alam. Yang jelas kalau kesewenangan terjadi, manusia sudah nggak bisa mengatasinya, maka Allah akan kirimkan makhluk untuk menyelesaikan masalah itu. Ini Abraha dengan tentaranya mau menghancurkan Ka'bah. Orang udah nggak bisa di situ. Abdul Muttalib sudah angkat tangan bersama dengan warga masyarakat Mekah itu sudah angkat tangan, nggak bisa melawan itu. Sampai kata Abdul Muttalib, kalau kau berurusan dengan Ka'bah, kau berurusan dengan Tuhan sang pemilik Ka'bah. Maka berlepas diri. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan makhluknya. Apa makhluk yang dikirimkan? Burung ternyata. Tapi nggak sembarang burung, karena burung ini bisa mendatangkan bencana. Sekarang misalnya dikirimkan virus, nggak sembarang virus. Kita sebetulnya tiap hari ketemu virus kan? Virus itu bakteri banyak sekali dalam kehidupan kita ini. Tapi ternyata virus corona beda dari virus yang lain, bisa mematikan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi, karena sudah banyak orang yang menasihati, mengingatkan, tapi banyak yang tutup mata, tutup telinga. Maka Allah kirimkan makhluknya misalnya. Taib. Apa makna ababil? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil ini mayoritas ulama mengatakan dia bukan bahasa Arab. Ababil itu bukan bahasa Arab. Kalau tayran dari kata tara yatiru tayran, artinya terbang. Kalau ababil, apa akar katanya nih? Abala, ababal, atau babala, dia bukan dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kata Hasan al-Basri dan juga Imam Tawus, ababil artinya kathirah. Jadi, wa arsala alaihim tayran ababil. Itu artinya, kata Hasan al-Basri, kami kirimkan, atau Allah mengirimkan burung dengan jumlah yang sangat banyak. Banyak sekali. Dan memang kita temukan ya banyak sekali burung itu suka terbang itu bergerombol banyak gitu, dengan jumlah banyak. Cuma biasanya kalau burung terbang dengan jumlah yang banyak itu biasanya ada sesuatu, ada something, ada bencana, atau di sana sudah kekeringan maka kesini hijrah, di sana mau mencair maka dia terbang. Itu dengan jumlah yang banyak. Kalau yang jumlahnya sedikit biasanya enggak. Nah ini karena dia membawa bencana dan musibah, maka kata Hasan al-Basri, ababil artinya al-kathirah. Jadi burung yang sangat banyak. Yang kedua, kata Imam Mujahid dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arti ababil al-mutatabi'ah allati yatba'u ba'daha ba'dha. Itu artinya dia datang segerombolan, datang lagi, enggak habis-habis gitu. Itu maknanya. Kalau kathirah yang pertama itu datang langsung bruk banyak. Kalau mutatabi'ah itu kalau kayak hujan itu turun, terus datang lagi hujan lagi terus begitu. Nah, itu maknanya. Jadi burung ababil itu datang segerombolan, datang lagi nyusul lagi, datang lagi, nggak habis-habis. Ada terus. Itu yang membuat pasukan Abraha kalang kabut, lari tunggang langgang. Pertama mereka melihat burung, segerombolan burung, cuma burung. Tiba-tiba burung itu melempari mereka dengan batu-batu. Ya. Setelah itu datang lagi burung yang lain, lempari dengan batu lagi. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu setiap burung membawa 3 kerikil batu di paruh, di cengkraman kaki kanannya dan cengkraman kaki kirinya. 3 aja dilempar. Dan setiap kali melempar itu nggak ada yang meleset. Itu semua kena. Gimana ya? Pakai remote control dari mana tuh? Burung lempar. Burung kan cuma jatuhin dong bisanya. Emang ada burung? Nggak ada. Mana ada burung bisa begitu? Dari paruhnya gimana dia cara menembakkannya itu? Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Kalau bukan, mustahil terjadi. Pertama lihat banyak bergerombol. Wah, burung kenapa nih melempari dengan batu? Cuma kerikil. Tapi ternyata menancap di badannya. Setelah itu dia seperti ulat yang memakan daun itu. Dia terus menjalar, lama-lama habis, tinggal tulang belulang. Terus ke sini, itu menjerit. Sakitnya luar biasa, badannya hancur.
sisa tulangnya saja. Kayak orang nyebrang sungai, di sungai itu ada ikan piranhanya itu. Dia masukkan kaki, dimakan ikan kecil-kecil, begitu diangkat tinggal tulang saja. Sama darah-darah itu. Wah, tuh menjerit-jerit orang tuh sakitan. Begitu kira-kira gambarannya. Lalu nggak selesai, datang lagi burung lagi, lemparin lagi, begitu lagi, sehingga itu sangat mencekam dan menakutkan. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. Jadi maknanya al-mutatabi'ah allati yatba'u ba'daha ba'dha. Kalau Ibnu Mas'ud dan Imam Akhfash mengatakan al-mutafarriqah, itu tidak dari satu arah. Dari sini, dari sana, banyak itu dari berbagai macam arah. Jadi lari ke sini ada, lari ke sana ada di sana, lari ke sana ada di sana. Jadi kemanapun mereka Abraha dan bala tentaranya lari, itu ada burung di hadapannya yang melemparkan mereka dengan batu-batu kerikil. Ya Allah, dikepung dari berbagai macam arah. Karena mereka punya niat mengepung Ka'bah, maka Allah balas dengan Allah kepung mereka dengan beberapa atau dengan tentara burung tadi itu melempari. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud dan juga Imam Akhfash. Jadi al-mutafarriqah min hahuna wa hahuna. Burung itu datang dari berbagai arah, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari samping sini, dari samping, semuanya. Kemanapun mereka lari, pasti akan dilempari dengan batu itu. Ya Allah. Kalau Zaid bin Aslam mengatakan ababil artinya al-mukhtalifatul alwan. Warnanya macam-macam, jadi nggak satu warna. Kalau sebagian ulama mengatakan warna burung itu hitam, sama seperti burung camar. Kalau kata Zaid bin Aslam enggak, warna-warni. Ada yang hitam, merah, kuning, hijau, macam-macam lah. Ya, kayak pelangi. Semuanya ada itu. Melempari Abraha dan bala tentaranya dengan batu-batu. Ya Allah. Yang terakhir, Abu Saleh dan juga Imam Atta mengatakan antakuna jam'an ba'da jam'in. Nah, ini hampir mirip dengan Ibnu Abbas. Jadi burung itu dia gerombol-gerombol gitu. Jadi nggak satu gerombolan, jadi satu gerombol banyak, datang lagi satu gerombol lagi, satu gerombol lagi, satu gerombol lagi gitu. Meskipun datangnya bisa dari satu arah, bisa dari berbagai macam arah, yang jelas begitu banyak burung yang muncul di situ. Sampai langit itu menjadi gelap. Ya Allah, serem, ngeri sekali. Kita nggak pernah tahu ya, makhluk Allah yang kelihatannya kecil sederhana, tapi ternyata kalau sudah datang memberikan bencana kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terlihat menyeramkan. Semut itu biasa aja kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau banyak sekali, misalnya nauzubillah min dzalik, masjid semua ini dinding-dinding lantai dipenuhi dengan semut, itu akan terlihat menyeramkan sekali. Ulat itu mungkin biasa. Tapi kalau terjadi wabah misalnya, masuk satu kampung, satu desa itu, ulat ada di mana-mana. Dulu tuh sering kita temukan di berita itu ya. Desa Anu dia diserang oleh ulat, hama itu. Ulat di mana-mana itu. Ngeri itu, serem sekali kita lihatnya. Ngeri. Burung gitu juga. Kalau burung satu dua indah, tapi kalau terlalu banyak jumlahnya, itu baru lihat jumlahnya juga serem, udah takut. Ngeri kita. Kalau di nggak tahu ya di blok D sini dekat-dekat apa di blok apa sih dari sini? A B C D F ya. C. Dekat-dekat sinilah gitu. Banyak ini nggak sih pacet itu kayak lintah-lintah itu? Nggak di sini ya. Lintah-lintah gitu. Kalau di sini nggak. Kalau di rumah-rumah saya dekat sana tuh blok E itu banyak sekali. Di F ada juga gitu Pak di sana? Enggak. Wah itu jangan-jangan ya. Mungkin kalau cuma satu biasa gitu. Kadang-kadang datangnya 5, 6. Wah itu ngelihatnya udah serem kita. Dia sih kayaknya sih nggak bahaya ya. Mudah-mudahan sih juga nggak bahaya gitu. Tapi sering banyak gitu datang. Apalagi kalau hujan begini nih. Itu pada keluar semua tuh. Kalau jumlahnya satu, kita ambil kita buang saja. Tapi kalau banyak, itu banyaknya itu udah bikin serem itu, ngeri. Jadi sesuatu yang kelihatan tidak bahaya, makhluk Allah ini, tapi kalau datang dengan jumlah yang banyak itu menjadi bahaya. Bahkan sebelum dia membahayakan, kita sudah takut duluan. Itu kata Imam Atta dan juga Abu Saleh. Jadi burung itu datang dalam jam'an ba'da jam'in, dalam jumlah yang besar dan banyak, sehingga ngelihatnya aja orang udah takut gitu. Ya Allah, ngeri banget tuh. Jadi wa arsala alaihim tayran ababil, betapa Allah mengirimkan burung ini sebelum melempari mereka dengan batu saja, dari jumlahnya, cara datangnya,
itu sudah mencekam, menakutkan. Ya Allah. Air itu kan kalau jumlahnya sedikit ya berguna, kita mau itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, serem. Semalam itu udah nggak tidur Pak Haji ya. Waduh, kali udah naik tinggal sejengkal lagi nih. Kalau jumlahnya banyak, udah serem kita, deg-degan nih. Waduh, naik apa enggak nih? Naik apa enggak nih ya? Api gitu juga. Api itu kalau jumlahnya sedikit, ya berguna buat menghangatkan, buat masak, buat memanaskan sesuatu. Tapi kalau jumlahnya banyak, oh ngeri itu. Di rumah ada api, oh ya api kompor kecil. Tapi kalau ini jumlahnya banyak, oh berarti kebakaran itu. Bahaya itu. Ya Allah. Nah itu diantara makna wa arsala alaihim tayran ababil. Ini beberapa makna ababil yang saya kutip dari Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan? Ya. Dari pendapat atau cerita beberapa orang ini yang memaknai ababil itu sebagai macam itu riwayat atau hadis atau ada yang lihat sendiri gitu. Ya. Ini semua adalah sahabat Ibnu Mas'ud sahabat, Ibnu Abbas sahabat, yang lain tabi'in. Ya. Jadi menafsirkan Al-Quran itu pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga asar. Asar ini berarti sahabat. Kenapa sahabat bisa meriwayatkan? Boleh jadi mereka melihat, boleh jadi mereka mendengar dari orang-orang yang hidup di zaman itu, boleh jadi mereka dapat pengetahuan dari yang lain. Dan itu diaku oleh para ulama, diterima. Tapi ini semua bukan hadis. Jadi Rasul tidak menjelaskan secara hadis. Ini para ulama yang menafsirkan. Itu barangkali Allah Ta'ala alam. Jadi menafsirkan Al-Quran boleh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan asar namanya, pendapat para sahabat atau tabi'in, dan juga bisa dengan bahasa dan bisa dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan itu. Yang mana yang benar? Semuanya saling menguatkan dan benar. Sehingga memberikan makna kepada kita, tayran ababil adalah sesuatu yang ternyata nggak biasa. Nah, itu luar biasa. Tapi ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selamatkan kita di dunia ini dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga besok di yaumul kiamah kita juga termasuk orang-orang yang diselamatkan, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.